Per 12 Desember 2023, defisit APBN mencapai 35 triliun rupiah atau 0,17% terhadap produk domestik bruto. Angka defisit di bulan Desember masih jauh dari ketentuan Undang-Undang APBN 2023 yang dirancang senilai 598,2 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer hingga 12 Desember masih mencatatkan surplus sejumlah 378,6 triliun rupiah. Surplus ini mencatatkan kenaikan 215% dibanding periode yang sama tahun lalu. Di awal pembuatan rancangan, pemerintah memproyeksi keseimbangan primer akan defisit. Sebetulnya memang secara awal APBN 2023 itu tadinya didesain dengan defisit hingga 598 triliun. Itu yang tulisan APBN. 598 itu yang warnanya orange. Bayangkan APBN awal tadinya memperkirakan defisit 598,2 triliun atau 2,84% dari GDP. Cukup besar. Sampai dengan 12 Desember kita defisitnya baru 35 triliun rupiah. Perpres defisitnya sudah kita turunkan dari 2,84% dari GDP menjadi 2,27% dari GDP. Atau nominalnya turun dari 598,2 triliun diturunkan defisitnya ke 479,9 triliun. Ini turun lebih dari 120 triliun sendiri defisitnya di Perpres. Namun realisasinya defisitnya hanya 35. Oke, itu tadi ya gambarannya saudara. Jadi sekarang per Desember defisitnya adalah 35 triliun rupiah. Yang artinya pengeluaran dari anggaran Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Tapi kita akan lihat lebih detail lagi saudara untuk belanja dan juga pendapatan negara per Desember. Ini datanya kami ambil dari APBN kita yang baru saja rilis pada minggu lalu. Kita lihat terlebih dulu untuk belanja negara. Belanja negara realisasi per Desember 2023, tepatnya 12 Desember, adalah 2.588,2 triliun rupiah. Realisasinya kalau kita bandingkan dengan target, nah ini adalah target yang kami ambil datanya merupakan target dari revisi dalam Perpres 75 tahun 2023 tentang rincian APBN 2023. Artinya belanja negara ini realisasinya baru 83% dari target yang ditetapkan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi belanja negara ini masih terkontraksi sekitar 4%, saudara. Sementara kalau kita lihat dari pendapatannya, total pendapatan negara realisasinya per Desember adalah 2.553,2 triliun rupiah. Ini kalau dibandingkan dengan targetnya yaitu 2.637, ini sama-sama target yang ditetapkan di Perpres 75 tahun 2023, realisasinya mencapai 96,8%. Nah kita breakdown lagi nih ya untuk pendapatan. Kita lihat, nah ini adalah 3 komponen yang ada dalam pendapatan negara. Yang pertama adalah pajak. Total realisasi pajak per Desember mencapai 1.739 triliun rupiah. Kalau ini dibandingkan dengan APBN atau target awal APBN sebenarnya sudah melewati target. Sekitar 101,3%. Tapi kalau dibandingkan dengan target baru di dalam Perpres 75 tahun 2023, pajak ini penerimaan pajak realisasinya baru 95,7%. Artinya dalam 2 pekan ke depan pemerintah harus ngejar ya kira-kira penerimaan pajaknya ini untuk mendapatkan angka 1.818 triliun. Itu targetnya. Itu untuk pajak yang pada tahun ini juga realisasinya tumbuh 7,3%. Sementara komponen lain adalah kepabeanan dan cukai 256,5 triliun. Ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan target masih realisasinya adalah sekitar 85,5% karena targetnya adalah 300 triliun rupiah. Ini memang terkontraksi saudara untuk
kepabeanan dan juga cukai. Jadi dampaknya atau efeknya ada dari bea-bea keluar dari komoditas yang kena larangan ekspor karena tahun ini kita sempat ada larangan ekspor, termasuk juga dampak dari hilirisasi. Tapi sebenarnya secara umum turunnya kepabeanan ini juga jadi indikator kalau memang secara global permintaan ini lagi melemah. Itu dari kepabeanan, sementara dari cukai dampaknya adalah karena dari cukai hasil tembakau atau cukai dari rokok. Sementara yang terakhir faktor dari PNBP ini mencapai 554,5 triliun. Kalau ini sudah jauh dari targetnya karena targetnya 515 triliun rupiah dan dibandingkan dengan tahun lalu juga PNBP-nya naik sekitar 3%. Ini untuk pendapatan. Gimana dengan belanjanya? Nah kalau belanja ini kita bagi dua saudara, realisasi belanja. Ada realisasi dari belanja kementerian dan lembaga dan juga dari belanja non kementerian lembaga. Jadi kalau Anda lihat ini sebenarnya dua-duanya sama-sama belum memenuhi target dari APBN. Sebesar kalau belanja KL-nya 1.000,8 triliun, kalau non KL-nya 1.245 triliun. Tapi kalau dilihat memang belanja non KL ini jauh lebih besar selisihnya dari realisasi dibandingkan dengan target. Kalau Menkyu bilang kenapa bisa terkontraksi begitu besar adalah bukan karena belanja kementerian lembaganya yang tidak maksimal, tapi karena ini belanja non KL salah satunya adalah karena komponen subsidi BBM dan ada dampak dari harga minyak yang turun hingga menyebabkan realisasinya cukup jauh selisihnya dibandingkan dengan target. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata bilang penyerapan belanja yang saat ini masih pada level sekitar 80% sebenarnya lazim terjadi di akhir tahun karena ada beberapa kontrak baru akan selesai dan juga dihitungnya pada akhir tahun. Kita berikan kepada Anda pernyataan dari Isa Rahmatarwata. 95% ini. 95% ini experience ya dalam beberapa tahun, 3 tahun terakhir ini. Untuk belanja non-KL, kenapa masih jauh dari target? Ya karena memang beberapa belanja yang sifatnya seperti subsidi, kompensasi dan sebagainya baru akan kita bayarkan nanti menjelang akhir tahun pada paruh kedua bulan Desember ini. Sehingga memang masih terlihat rendah pada sampai dengan tanggal 12 Desember.